ceritanya itu sudah cukup lama sebenarnya prosesnya ya. Jadi mungkin 7-8 bulan yang lalu timnya Pak Antoni dan Pak Antoni sendiri main-main ke pabrik. Ya udah begini mereka nginap semalam. Ya kita ngobrol sana ngobrol sini. Ya kelihatannya cocok nih dalam artian PMMP ini kan manufacture ya untuk udang, untuk consumer goods bidang udang. Tapi kami kalau di market domestik, kami ini kan nggak pengalaman jujur aja dalam artian karena priority kami biasanya ekspor gitu loh. Jadi sedangkan dari timnya GK Hebat sendiri, dari Pak Antoni, Mas Kaisang, mereka-mereka ini kalau di domestic market kan sudah ekspornya, sudah punya beberapa merek yang sudah jalan, jaringannya sudah ada, ekosistemnya udah ada. Jadi tercetuslah ide kenapa nggak kita collab-in saja. Jadi asal-muasalnya begitu sih. Jadi produknya dari kami karena jujur aja kalau saya tahunya jaga pabrik bikin produksi udang. Kalau yang penetrasi market lokal mungkin Pak Antoni dan kawan-kawan timnya Pak Antoni ini lebih jago gitu. Jadi ya semoga ini menjadi suatu kerjasama yang membawa benefit lah untuk kedua belah pihak. Begitu kurang lebih. Oke. Jadi sebetulnya sudah masuk dalam rencana perusahaan atau memang spontan saja nih ketika 7-8 bulan lalu waktu itu sedang ada kunjungan kemudian baru kepikiran ingin bekerja sama dengan perusahaan Kaisang ini atau mungkin sudah direncanakan dari lama memang akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti perusahaan Kaisang ini? Kalau dari kami sih kami waktu itu nggak kepikir ya memang dari kami nggak mungkin kalau dari Pak Antoni mungkin Pak Antoni sudah punya planning untuk cari untuk menambah item di ekosistemnya dia itu bisa jadi ya. Saya kalau itu saya kurang pasti. Iya. Pak Martinus, ini kan akhirnya Kaisang atau perusahaannya GK Hebat gitu ya membeli sahamnya gitu ya dari berbagai bentuk kerjasama. Kenapa sih akhirnya memilih untuk menjual sahamnya 8% itu? Kenapa tidak memilih bentuk kerjasama lainnya, misalnya bentuk perusahaan joint venture? Apakah ada rencana ke sana juga atau seperti apa? Oke, jadi kemarin kita dari berbagai discussion yang kami ada karena prosesnya cukup panjang kemarin ya, dan kami rasa salah satu bentuk yang paling simpel memang kalau karena kami juga udah perusahaan publik, transaksinya mungkin paling gampang ya kami transaksiin aja share yang ada ini, share founder share-nya sebagian dilepas untuk dipegang untuk GK Hebat sebagai strategic partner. Kalau untuk JV so far belum ada ya pembicaraan ke arah sana karena juga ini aja baru mulai, baru official minggu ini, jadi mungkin kami konsentrasi yang di sini dulu, tapi yang nggak menutup kemungkinan di depan kalau everything goes well, bisnisnya makin gede ya nggak menutup kemungkinan itu untuk bikin JV sama-sama. Oke, jadi untuk sementara memang hanya proses transaksi jual beli saham saja ya. Nah kemarin kan akhirnya GK Hebat itu membeli sahamnya di harga bawah harga pasar gitu ya. Ada alasan tertentu nggak? Apakah memang itu harga wajarnya Rp490 per saham atau seperti apa? Saya rasa itu harga wajar ya, masih harga murah ya karena kita lihat PI-nya juga masih murah, masih single digit kalau dibanding dengan peers yang lain. Peers yang lain itu sudah double digit semua ya. Saya rasa itu harga wajar ya. Memang harga wajarnya segitu ya. Di samping transaksi jual beli saham kan ada perjanjian kerjasama strategis juga nih Pak Martinus. Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak sih sebetulnya bentuk kerjasama strategisnya seperti apa Kak ke depannya antara GK Hebat dan Ya, PMMP? Ya, jadi GK Hebat ini sebenarnya kan mereka ini akselerator UMKM dalam artian khususnya di bidang F&B, mereka kuat di bidang ini dan juga GK Hebat ini sebenarnya punya satu anak perusahaan namanya GK Plug and Play. Ini perusahaan digital yang membantu para UMKM untuk going digital gitu. Nah, sedangkan kami ini di pabrik itu jujur belum terlalu digital. Kita nggak terlalu literate ya, kita gaptek lah ibaratnya. Jadi ibaratnya dengan ada strategic partner ini nanti supply chain kami itu bisa didigitalkan, terus distribution kami itu juga bisa going digital ya, dan khususnya mungkin karena merek-mereknya punya Mas Kaisang ini sudah banyak ya, ibaratnya itu titik-titiknya juga sudah banyak, mungkin itu bisa dijadikan salah satu distribution point juga untuk local brand kami Ebinoya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.